Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Surat Yusuf, surat kedua balik, ayat 87. Kata Nabi Yakub, innama ashku bathi, sesungguhnya hanya saja ashku, aku akan mengadukan, bathi, kedukaanku, huzni, dan kesedihanku kepada Allah. Wa a'lamu minallah, dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu semua ketahui. Ya baniya, wahai anakku, wahai anak-anakku, idhahabu, pergi dan berangkatlah kalian, fatahassasu, maka carilah di mana keberadaan Yusuf dan saudaranya, wala tayasu, dan jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu, sesungguhnya, la yayasu, tidaklah yang berputus asa daripada rahmat Allah itu melainkan kaum yang kafir. Itu dasar kaji kita bagi kita. Dalam kajian kita hari Selasa yang lalu, tentang penyebab hati itu mati sehingga doa tidak dikabulkan menurut Ibrahim bin Adham. Kemudian dalam kaji kita pagi kini perlu sedikit kita pahami sedih, duka, iba, cemas, khawatir, takut, itu semuanya kan di hati. Di hati, ya. Bisa dikatakan itu diantara penyebab hati itu tidak tenang. Tidak tenang dia. Yang kedua, tidak ada manusia yang tidak mengalami sedih. Tidak ada manusia yang tidak pernah berduka atau mengalami hal-hal yang menyebabkan dia cemas, khawatir, takut, dan segala macam. Tidak ada. Ada saja. Mulai hal-hal yang menimpa diri, apapun dia, atau menimpa istri, suami, atau menimpa anak, cucu, atau menimpa keluarga. Bisa ayah, bisa ibu, bisa saudara, atau famili, atau yang menimpa harta.
dan hal-hal lain lah yang bisa menyebabkan kita sedih atau duka atau cemas atau takut dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak ada satupun manusia yang bisa menghilangkan, melenyapkannya. Makanya itu hanya boleh dikadukan, dimohonkan kepada Allah, karena Dialah yang kuasa untuk melenyapkannya, menghilangkannya, menukar, membalikkan keadaan dari sedih menjadi gembira, duka menjadi senang, cemas, takut menjadi aman. Dialah yang akan mendatangkan itu kepada kita semua. Itulah gunanya doa. Gunanya doa. Maka doa menjadi sarana bagi kita manusia yang senantiasa selalu ada saja problem, masalah yang kita hadapi, di mana kita tidak mampu, tidak sanggup atau kepayahan untuk menghadapinya. Ketika itu kita berdoa. Nabi Yakub alaihissalam selaku beliau Nabi, tentu apa yang beliau alami melebihi daripada kita. Sebab kalau bahasa orang Minang, makin gadang batang kayu, makin kuat lu angin, makin kuat lu angin menerpa. Kayak begitu. Jadi makin tinggi derajat keimanan, ketakwaan seseorang, itu ujiannya makin berat. Itu biasa. Makin gadang baban, makin gadang sungguh, makin gadang baban. Nabi Yakub di antara yang menyebabkan sedih dan duka kehilangan putra beliau Yusuf, ya kan? Ditambah pula nanti dengan saudaranya Bunyamin. Ada kedukaan, kesedihan itu yang terkadang tak mampu kita menelan sendiri. Tak bisa kita maidoan seorang, itu bahasa awaknya. Bakecian, bakun tak tahan. Rasanya dengan berbagi itu adalah kelonggaran. Berbagi itu boleh, tidak salah berbagi. Malapen sasak, namang gumpal di dado ya, dia boleh. Sampai kawan bayu. Kadang-kadang tidak bisa tuh kau orang nakik. Kadang-kadang istri mengalami masalah tidak bisa nyukur suaminya. Oh, ada yang tak termakan di suaminya. Atau sebaliknya. Ini ceritalah kepada kawan, kok sia-sia lah. Apa yang dialami. Tidak bisa, tidak mampu memendam sendirian. Begitu bariknya. Lalu diceritakannya lah masalah nan dialami nan terjadi nan sedang diaduinyo. Rasul-rasul kalau lapen itulah tabungkar rasul. Namanya itu bathu. Ba tambah ta, bath. Kedukaan, kesedihan yang kita alami
yang orang lain tahu. Bang kata orang lain dia tidak bisa kita pendam sendiri. Menyebar. Dan itulah wajar menyebar. Namanya bath, kesedihan, kedukaan, dan mendalam yang bagi orang biasa tidak bisa tahan sendiri, apalagi bagi orang suku pacerito. Sedangkan orang tidak suku pacerito, tidak suka mengecek, lah tidak tahan. Ini pasti mencari seseorang untuk menangasi jadi orang. Rasa kalape. Itu namanya bath. Nabi Yakub mengatakan innama ashku bathi. Hanya saja sesungguhnya aku akan mengadukan kedukaanku. Kedukaan kepada Allah. Aku tidak akan keluhkan. Kalau masuk kami sinan, mau nak ka marang-arang kian kabari. Marang-arang namanya. Di bahasa kota Ladang Cakiah ku aku. Marang. Di kota Ladang Cakiah. Marang-arang, merengek-rengek, mengeluh-ngeluh. Supaya orang bisa membantu, prihatin dan segala macam. Sehingga sesurah orang bisa tahu kan. Nabi Yakub enggak. Ashku bathi. Aku hanya akan mengadukan kedukaan kepada Allah. Kepada Allah. Itulah Nabi Yakub. Ini benar. Kalau nyenyeh kepada manusia, manusia bisa marah. Tahu nyenyeh? Ayah tu nyenyeh. Nyenyeh. Ijalik orang lain kepada anak saja. Muaknya. Nyenyeh. Dah patang itu loh macam itu balik. Ni kono balik. Banyak orang nak sakit, nak masuk orang saya sakit dah. Tak bisa. Orang hati pada mak aku sakit. Tak mantu nah hehehe. Itu anak nampak masai dulu. Tapi sabar-sabar anak, kadang-kadang anak tu bisa kesalnya orang. Nya kan orang. Kau orang maksud orang. Nya orang. Jalannya kan punya persoalan no. Apalagi nyolah basuami atau laba bini, nyo barana. Nyo dulu entah terkadang apa awak merengek-rengek ya kenyang-kenyang kadang-kadang pasai. Itu anak tu anak. Bukan tak boleh kita merengek-rengek mengeluh-ngeluh mengatakan apa yang kita alami anak boleh, tapi anak tu manusia. Anak tu kan manusia. Dia punya apa? Punya keterbatasan. Dan Allah Maha tahu tu. Allah sangat Maha tahu apakah anak ketika itu durhaka atau tidak, Allah paling tahu. Sebab cap durhaka tu ndak cap dari ibu tu. Ndak cap dari bapa. Durhaka tu Allah yang tahu siapa yang durhaka. Kadang-kadang memang sang anak lah bau sahun tu. Untuk baik. Cuman ranggainya manuduh jo ndak boleh guna ndak apa. Padahal anak lain sambuah, anak iko jo berpupuah. Sambuah naknya bu. Sebanyak anak ayam. Sebanyak anak ayam. Itu karena ke suami itu betul lah. Habis suami dapat suami sampai apa lah. Sampai kalang penik darah. Ketika tu tak kamal.
Tidak kamar mengadu. Jadi kalau manusia, itulah kalau kita mengeluh. Kalau kita mengaduh, sabuknya manusia yang mempunyai masalah loh. Walaupun yang kita alami itu barik, dia tidak bisa ada. Kadang kesal, kadang bangi, kadang pasai macam lewat. Kepada Allah tidak. Justru Allah tu senang kalau kita nyenyeh. Nyinyir meminta, nyenyeh bercerita, itu beda. Kalau nyinyir, mengecek, nyinyir, ulang-ulang. Kalau nyeh, tangka, nyinyir cek, nyenyeh cek, nyenyeh tengah, dan cek beri bawah, dan cek beri A. Nyinyir, nyenyeh. Nyenyeh mau ulang-ulang. Kalau nyenyeh, tangka. Tangka. Ada dulu di kampung kami nama tangka bawo. Ada tangka bawo. Tangka bawo. Kau tangka bana ya. Tangka bawo. Kau alo lah bantu tangka bawo ini. Tangka lunak. Ini lunak api madah. Kalau kepada Allah boleh bu, alizu, nyenyehlah kamu kepada Allah. Bahkan menurut Ibnul Qayyim, Allah tu yuhibbul mulihin. Allah tu suka juga kepada orang yang nyenyeh dan nyinyir. Dalam segala hal dia merengek, dan segala hal dia mengadu, dan segala hal dia meminta, dan segala hal dia bercerita kepada Allah. Allah senang. Tanda dia mengerti bahwa dia punya Rabb. Dia mempunyai Rabb yang akan mengadu, tempatnya mengadu, tempat curhat, tempat dia meminta, memohon, yang akan memperhatikannya, melindunginya, mengasuhnya, mendidiknya, mengawininya, dan memperbaiki apapun yang patut diperbaikinya. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Itulah Nabi Yakub. Ashku bathi. Aku akan mengadukan bathi, kedukaan. Wa huzni. Huzni. Huzni ko kesedihan. Kesedihan terhadap persoalan lah terjadi. Huznu. Jadi kan ada masalah ko, problem ko, peristiwa ko lah terjadi. Tu sedih, takana aja. Lalu ibu jo hati. Takana nalamo, ibu jo hati. Ada lagunya tu. Jika olah hujan, hati den mah. Kan dapat di bibul. Yang bahasa waktu tak bisa lu tidak. Jikalau hujan, hati dan ibu. Sampai situ saya. Dah boleh lanjut. Seorang mau coba tuang balah. Ibu. Kenapa ibu? Takana. Jonan? Jangan lama. Takana masuk daun. Namanya dalam huznu. Huznu. Kita tangkap bu? Yang bikin kita sedih kau kan tak nang ketika terjadi tu. Tak ketika terjadi saja. Atau bukan ketika atau alunan terjadi nalah lama tu. Ibu yang tiba. Ibu yang tiba. Huzn. Huznu. Kalau kesedihanku huzni. Kalau bath kedukaan. Kedukaan yang luar biasa. Sehingga lah pati orang tahu. Lah tersebar. Kata Nabi Yakub, aku tidak akan merengek-rengek, tidak akan mengadu-ngadu walaupun kekalian anak-anak. Anak-anak yang 10 kan, ke 10 orang lah anak-anak lelaki kan. Aku akan mengadukan kepada Tuhan, kepada Allah. Tidak kepada kalian. Kalian tidak mengerti, tidak tenangkuk, perasaan seorang ayah.
Perasaan seorang ayah. Di anak-anaknya itu tidak paham. Nanti sedihkan yang diukakan Nabi Yakub. Yusuf tu Nabi Yakub lah dapat firasat. Sejak Nabi Yusuf kecil bercerita tentang mimpinya, sejak tu lah mulai sebagai selaku seorang Nabi lah. Jadi kehilangan Nabi Yusuf tentu berbeda dengan kehilangan yang lain. Ya, kehilangan kucing balang kuah, balain yang kehilangan kucing hitam. 2-3 kucing berlari. Tidak sekencang kucing balang. Lain. Alai. 23 boleh dicari. 23. Tidak 23. 23 sebab 23 bisa dicari, tapi tidak serencak. Nan hilang kuah mengko rencak. Kau nak hilang rencaknya. Lah hilang mengko. Lah hilang mengko rencak. Lah bacarai mengko. Lah bacarai mengko. Lah bacarai mengko bertambah manih pajak. Ini kalau nak tahu rencak dan jando. Nak tahu dirancak jando. Carain 3 kali. Baru terasa rancak jando. Mantul loh pitu orang awak. Ini nak boleh pulang lagi kan? Alamu. Di Nabi Yakub alaihissalam, kehilangan Nabi Yusuf itu tidak sama dengan ini. Jadi yang kita petik dari Nabi Yusuf ni perasaan seorang ayah atau seorang ibu atau seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga, bernilai, menimbulkan kesedihan, kedukaan yang mendalam. Beliau mengatakan, aku hanya akan mengadukan ini kepada Allah. Innama ashku. Nah, pelajaran yang kita ambil di situ. Kalau kau curhat, kalau kau mengadu, kalau kau menyeh-menyeh kepada Allah. Sebab yang memutarbalikkan hati, mengendalikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan. Aku ashku ma asabani minal hammi wal huzni illa ilallah wahdah. Ma ashku, aku tidak akan mengadukan. Aku tidak akan mengadukan apa yang menimpaku ini berupa kedukaan dan kesedihan, kecuali hanya kepada Allah wahdah, Allah saja. Kepada Allah saja. Sebab manusia tidak bisa menghilangkan yang menimpa hati kita. Dia dokter tidak bisa menghilangkan yang menimpa hati kita. Dokter hanya mampu memberikan ubat penenang, disuntiknya atau dikasihnya pel, itu penenang. Atau dokter hanya mampu memberikan obat untuk penyakit jasmani. Tapi kalau yang menimpa hati, tidak ada. Kalau ada manusia yang mampu, tidak perlulah kepada Allah. Yang muqallibal qulub itu Allah. Yang musarrifal qulub Allah. Muqallib yang membalik-balik, musarrif yang mengendalikan. Nabi sendiri sering membaca, ya muqallibal qulub, ya musarrif qulub. Musarrif qulub, yang mengendalikan hati. Karena hati anak Adam itu berada di jemari tangan Allah, yang gampang dan mudah dia balikkan sekejap. Dia berkuasa. Wallahu yahulu bainal mar'i wal qalbi. Allah itu mengentarai seseorang dengan hatinya. Dia lebih berkuasa kepada hati manusia daripada kita manusia punya hati itu. Dialah yang mampu membalikkan suasana. Dialah yang akan menghilangkan sedih menjadi gembira. Sedih menjadi gembira. Takut menjadi aman. Susah menjadi senang.
Dialah yang berkuasa. Dalam berdoa, keyakinan seperti itu nan perlu. Itu nan perluan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, segala sesuatunya berada dalam kendali kuasanya. Dia kalau ingin, tidak perlu berkata-kata. Arada, ingin saja dia. Dah jadi. Idza arada syai'an, apabila dia ingin, ya jadi dia. Tidak ada yang sulit, karena dia ala kulli syai'in qadir. Untuk itu, kalau ingin nyenyeh, nyenyehlah kepada Allah. Ingin nyinyir, nyinyirlah kepada Allah. Disebut-sebut terus Allah, bahkan apapun yang kejadian, apapun yang kita alami, sebutlah Allah. Merengeklah kepada Allah, ya Allah. Kalau bahasa orang gaya-gaya, oh itu nalah. Oh itu nalah kayu. Pakai kayu gaya. Oh itu nalah kayu. Allah, ilaha illallah. Allah, sudahlah Allah. Nah, gimana tu orang gaya-gaya, Pak? Tandunya batuhan. Orang mengkotiok sebentar menyebut amak, menyebut amak, biai, uai, mandi, kan dia no punya. Orang pun tak punya dia sabut itu. Tiok sementara menengik kamak, dia amaknya lagi. Sampai Allah begitu. Sebutlah ya Rabb, ya Allah. Sebutlah nama-nama Allah. Allah tu banyak namanya. Banyak nama-namanya. Mengadulah kepada dia, sebutlah. Itu satu yang perlu kita tekankan, bahwa kalau kau curhat, kalau kau minta, kalau kau memohon, kalau kau mengadu, kalau kau nyinyir kepada Allah lah. Kepada Allah lah. Terus jangan henti-henti, jangan jemu-jemu, jangan bosan. Jangan bosan-bosan untuk terus-menerus mengadu, meminta, memohon kepada Allah. Tokok terus pintunya. Tahu tokok? Ketuk terus pintunya. Orang kalau gigi ya. Lama-lama pintu. Nah, lama-lama pintu terbuka. Tidak bisa sekali, 2 kali, tidak bisa 2 kali. Tokok terus. Terus satu saat terbuka. Jo narako ibu kawa. Ya Allah, kabulkanlah doanya. Lindungilah dia daripada neraka. Ibu. Itu membaca dalam kitab Syarhud Doa. Ada kitab namanya Syarhud Doa. Dilah si hamba aku lah ulang-ulang. Meminta, memohon, berhibah-hibah, bersungguh-sungguh penuh harap. Badorai-dorai. Anam badorai-dorai. Ya matu. Badorai-dorai ya matu. Balinang-linang. Tanah melinang. Membana-bana minta lindung, minta pelihara, minta jaga sampai dia menangis. Menangis enggak tangan rami tu, Bu. Ada lah doa tengah rami menangis. Sudah tu galak lah balik. Calik salah tepi, ada calik saya tepi. Pagi-pagi hari lah itu. Menangis sebenarnya menangis karena terbayang azab, terbayang siksa, terbayang apa yang akan dialami. Begitu takut karena kita bersalah, karena berdosa, karena kita terlanjur. Kan tak ada manusia yang tak pernah terlanjur. Terlanjur bersalah, berdosa, segala macam. Sampainya menghibah-hibah, meminta, merengek-rengek kepada Allah, memohon agar dia dilindungi, dipelihara daripada azab dan siksa, daripada neraka dan diampuni dosa-dosa. Akhirnya neraka yang bilang dalam bahasa neraka, Allah ajirhu, ya Allah, lindungilah dia dari neraka, lindungilah dia. Begitu nah penting kita kalau bahasa orang wa ibu wa, bukalah pintu, buat. Cakun tegak sini leh.
Kalau tiba di manusia, dia melah tegak sinan. Kan di manusia kan? Tiba di amak no, pak ibu wah. Raman wang sini nak sekolah. Nak berhenti di mana ni? Agi aja lah. Agi aja lah. Kan tiba di manusia. Ya Allah tak begitu. Allah kadang-kadang membiarkan seseorang hamba tu menyenyi-nyenyi minta menguji kesabaran hamba. Ia meminta. Sebenarnya Allah kan tahu kan? Allah Maha tahu. Tapi begitu cara Allah dibiarkan. Sampai di mana batas langkung menyeh-menyeh, nyinyir, berulang-ulang meminta, memohon, mengadu, dibiarkan kadang-kadang. Dalam suatu riwayat wallahu a'lam, kadang-kadang Allah suka dengan cara orang, di pabian Allah. Melupa dari kitabnya, lupa menuliskan bahasa sampai-sampai malaikat mengatakan, ya Allah, hambamu si fulan, hambamu si fulan, kabulkanlah permintaan, biarkan sajalah malaikat, biar saja. Aku senang dengan cara dia meminta, aku senang melihat dia, biar saja. Oh begitu kira. Neraka sendiri meminta, lindungilah. Bahkan orang yang penuh harap ingin masuk surga, akhirnya surga itu yang bilang kepada Allah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Masukkanlah dalam surga. Begitulah dua makhluk itu. Dua makhluk itu, neraka dan surga. Karena orang tu nyenyeh. Namanya ilhah. Ilhah ko berulang-ulang, tiada henti, tiada jemu, tiada bosan, terus ya Allah, ya Allah, baca nama Allah, marenge yo, marenge. Itu yang penting. Sampai sirna, sampai hilang, sampai habis, terus. Kok sedih terus, kok duka terus minta. Tamih, takwid terus baca. Diselang-seling dengan istighfar, diselang-seling istighfar. Dengan menyebut-nyebut nama Allah berulang-ulang, menyebut nama-nama Allah berulang-ulang, itu salah menenang hati. Ala bizikrillahi. Jalan, kau terkabul tak terkabulnya doa kita kaji. Menyebut-nyebut nama Allah saja, tenang. Menyebut-nyebut nama Allah saja, sudah. Tentram dia. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Co balui tentang kelunau. Lai tahu co seperti belut dimasukkan ke kubangan. Seperti ikan dimasukkan ke air, menggelepar-gelepar. Adzikru lil qalbi kalma ilis samak. Zikir itu bagi hati, tidak obahnya ikan bagi air. Ijalai kaya salawi, ayah SMBC masukkan ke ikan, masukkan ikan, alah tenang. Apalagi ayah salawi, air kolam, air danau, air laut dimasukkan, itu lebih nyaman. Itu perumpamaan zikir. Jadi hanya dengan menyebut-nyebut nama Allah, tenang. Apalagi yang kita kadukan, yang kita keluhkan dikabulkan. Tentu lebih mendatangkan ketenangan batin itu semua. Habis kaji Pak. Adilah siang. Semoga ada faedah dan manfaat.